Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali di dalam program Jejak Langkah. Hari ini atau kali ini adalah episode yang ketiga. Kita sedang melakukan kajian tentang sejarah Bani Israel dikarenakan sedang terjadi atau menjadi pembicaraan ya viral di dunia maya dan di sekitar kita, jadi pembicaraan dikarenakan sedang terjadi konflik di sana antara bangsa Palestina dengan bangsa Israel. Maka supaya kita bisa memahami dengan baik, kita perlu melakukan kajiannya dan melakukan klarifikasi secara komprehensif dan holistik supaya kita bisa mengambil sikap yang tepat dan proporsional terhadap masalah yang sedang menjadi masalah dunia ini. Sahabat sekalian, di dalam 2 episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang masuknya Bani Israel ke kawasan Palestina dari Mesir ya, dibawa oleh Nabi Musa dan kemudian sampai pada tahapan sudah bisa masuk ke Palestina dipimpin oleh muridnya Nabi Musa yaitu Yusak bin Nun. Dan kemudian terjadilah peperangan dengan bangsa Filistin yang sudah berada di sana ya, menguasai kawasan itu, di mana Bani Israel kemudian bisa mengalahkan bangsa Filistin itu yang digambarkan dalam pertarungan antara Daud dengan Jalut atau David dan Goliat ya di dalam literatur Yahudi dan Kristen atau Nasrani. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita setelah itu apa yang terjadi dengan bangsa atau Bani Israel ini. Ketika Nabi Daud atau Daud bisa mengalahkan Goliat, maka Daud dijadikan menantu, ya, dihadiahi oleh Raja Tolut pada waktu itu. Dijadikan menantu dan kemudian dijadikan panglima perangnya untuk melakukan perang-perang dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Palestina itu. Sehingga eksislah Bani Israel itu dalam bentuk kerajaan. Karena sebelumnya Bani Israel itu berada di kawasan Palestina atau kawasan Kan'an atau kawasan Yudea ya, di kawasan itu ada beberapa nama yang bisa digunakan untuk menyebutnya. Mereka tidak punya kerajaan, tidak punya pemerintahan. Tetapi hanya terdiri dari suku-suku, ada 12 suku yang hidup berdampingan dengan berbagai bangsa di kawasan Kan'an itu atau di kawasan Palestina itu. Tetapi dikarenakan mereka tidak bersatu, ya, mulai terjadi persaingan antar suku. 12 suku itu adalah mewakili keturunan Nabi Yakub, ya, 12 bersaudara. Ada sukunya Yehuda, ada sukunya Lewi, ada sukunya Benyamin, ada sukunya Nabi Yusuf, ya, dan seterusnya. Ada 12 suku. Mereka kemudian mengalami persaingan, ya, terjadi persaingan di antara mereka sendiri sehingga terjadi perpecahan. Nah, dikarenakan perpecahan itu kemudian gampang diserang ya, dikuasai atau diganggu oleh bangsa-bangsa lain, bangsa Filistin yang sudah lebih dulu ada di sekitar sana. Tetapi di zaman Daud itu mereka bisa mengalahkan. Nah, kemudian terbentuklah pemerintahan raja pertamanya, pemimpinnya adalah Tolut. Jadi Bani Israel di saat itu mulai mengalami peningkatan ya sebagai bangsa, dari suku menjadi bangsa. Di zaman Tolut inilah kerajaan Bani Israel itu dirintis. Jadi sebagai pendiri kerajaan itu adalah Tolut, di mana Tolut ini dipilih waktu itu berdasarkan kesepakatan para suku, kepala suku ya, atas rekomendasi nabi mereka yaitu Nabi Samuel. Tetapi kembali lagi, begitu mereka bisa mengalahkan serangan dari luar, terjadi gesekan-gesekan di antara mereka. Di antaranya dikarenakan
Tolut ini sesungguhnya berasal dari kalangan bawah ya, di kalangan petani biasa, bukan dari kalangan elitnya. Selain itu, Tolut ini berasal dari suku Benyamin. Padahal yang terbesar, suku yang berkembang paling banyak ya, beranak pinak paling banyak, punya keturunan yang dominan itu adalah suku Yehuda. Yang kemudian itu melahirkan Yahudi. Dan kemudian karena saking banyaknya dia dianggap mewakili seluruh Bani Israel itu menjadi bangsa Yahudi. Ya, di sana mulai muncul istilah Yahudi itu. Nah, Tolut ini sesungguhnya kurang disukai di kalangan dominan ya, mayoritasnya yang Yehuda itu. Nah, kebetulan Daud yang bisa mengalahkan Goliat waktu itu adalah dari suku yang dominan, dari suku yang mayoritas, yaitu suku Yehuda atau Yahudi itu. Nah, maka terjadilah pergesekan di dalam kekuasaan Tolut itu, sehingga antara Tolut dengan Daud yang sesungguhnya juga menantunya itu digambarkan juga terjadi friksi-friksi. Sehingga Daud itu sempat melarikan diri karena terjadi friksi yang semakin keras dengan Tolut ya, melarikan diri dari istana. Tetapi ringkas kata sampai kemudian dalam peperangan Tolut itu meninggal dunia, tewas. Nah, maka digantikanlah ya, disepakati oleh suku yang mayoritas itu Daud menjadi raja pengganti dari Tolut. Apalagi Daud itu adalah dari suku yang terbesar, yaitu suku Yahudi atau Yehuda itu. Nah, di tangan Daud inilah kemudian kerajaan Bani Israel itu membesar. Karena Daud memiliki ilmu politik ya, sebagai negarawan yang tangguh, yang memiliki sikap yang adil dan bijaksana di dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga di tangan beliau itu kemudian suku-suku Yahudi atau suku-suku Bani Israel itu bisa dipersatukan. Awalnya pemerintahan Bani Israel itu ada di kawasan bawah ya, di kawasan sekitar Palestina bagian selatan. Tetapi kemudian di zamannya Nabi Daud itu dipindahkan ke Yerusalem, pusat pemerintahannya, lebih ke arah utara. Nah, dengan ke arah utara ini maka Nabi Daud atau Raja Daud itu merepresentasikan penyatuan seluruh wilayah dari Bani Israel. Karena yang di selatan itu adalah kawasan Yehuda. Kalau masih berada di bagian selatan maka masih mewakili mayoritas ya Yahudi itu. Tetapi dengan dipindahkan ke kawasan Yerusalem yang lebih ke utara maka kemudian menjadi pusat pemerintahan yang mempersatukan seluruh Bani Israel itu. Raja Daud atau Daud itu lahirnya ada di kawasan Palestina bagian selatan, di kawasan Bethlehem, di mana juga Nabi Isa itu lahir di kawasan itu. Itu adalah kawasan dari suku yang paling besar, yaitu Yehuda. Nah, ketika dia memindahkan ke arah utara itu, maka di Yerusalem itulah beliau membangun pusat pemerintahan yang mempersatukan seluruh Bani Israel. Dan kemudian beliau mulai merintis pembangunan Bait Allah ya, atau Baitullah yang nantinya ini akan menjadi cikal bakalnya Masjid Al-Aqsa. Itu berada di kawasan Yerusalem itu. Tetapi di zaman Nabi Daud ini memang bangunan itu belum terselesaikan. Nanti baru terselesaikan di zaman penggantinya, yaitu Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman. Nah, sahabat sekalian, Daud ini ya, Raja Daud ini menjadi kebanggaan dari Bani Israel. Jadi sampai sekarang, mulai dari zaman itu sampai sekarang, Daud itu diidentifikasikan sebagai puncak keberhasilan dari peradaban bangsa Israel. Sehingga banyak obsesi ya, cita-cita yang disandarkan kepada Daud itu. Sehingga segala hal yang baik, yang berprestasi ya, yang derajatnya tinggi itu disandarkan kepada Daud. Misalnya anak-anak Daud, keturunan Daud ya, dan seterusnya. Itu menggambarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang direstui, dihargai, diapresiasi di kalangan Bani Israel itu.
Nah, termasuk penggantinya, raja penggantinya adalah Nabi Sulaiman yang juga dari keturunan atau anak dari Raja Daud itu. Nah, dari zaman dulu sampai di era modern ini, Bani Israel dan termasuk Israel sekarang itu sangat terobsesi dengan kesuksesan Raja Daud itu. Sehingga sampai benderanya, ya benderanya Israel sekarang itu disandarkan kepada Raja Daud itu. Misalnya yang menjadi gambar utama, pusatnya ada gambar bintang, ya, itu dikenal sebagai bintang Daud. Nah, kemudian di tepinya bendera itu, ya, itu adalah bintang di dasar putih, warnanya biru, diapit 2 garis. Nah, garis itu ada yang menggambarkan itu sebagai tepi dari sajadahnya orang-orang penganut Yahudi. Tetapi secara sosial politik itu ada yang memaknai bahwa itu adalah gambar atau mewakili 2 sungai yang menjadi wilayah, batas-batas wilayah kekuasaan Raja Daud, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Nil. Jadi kekuasaan, ya, wilayah kekuasaan Raja Daud itu terhampar sampai ke sana. Dari Efrat di Irak sampai di selatan barat, yaitu Sungai Nil. Nah, maka Israel, ya, yang sekarang itu dengan membuat bendera yang gambarnya seperti itu memiliki filosofi, mereka pingin seperti Raja Daud yang memiliki wilayah kekuasaan terbentang antara Sungai Efrat sampai Sungai Nil, atau dari kawasan Irak, ya, Mesopotamia, Babilonia, ya, di zaman dulu itu sampai ke kawasan Mesir. Itu harapan mereka. Karena itu ketika Israel ini, ya, dari terlunta-lunta di seluruh permukaan bumi dan kemudian kembali ke negeri itu atau ke kawasan Kan'an itu, mereka memiliki cita-cita semacam itu. Ingin mengembalikan kekuasaan Raja Daud di zamannya bangsa Israel yang sekarang ini. Nah, masalahnya apakah mereka bisa meniru Nabi Daud dalam arti yang utuh gitu? Ataukah hanya sekedar sandaran, obsesi, atau bahkan kemudian mencari alasan-alasan pembenar untuk menguasai wilayah itu seakan-akan itu menjadi wilayah kekuasaan mereka yang harus kembali ke mereka dan bangsa lain selain Bani Israel itu tidak boleh tinggal di sana. Kan yang menjadi masalah di sana adalah itu. Terjadi sikap yang chauvinistik, ya, yang menganggap dirinya paling tinggi dan bangsa lain tidak berhak tinggal di situ. Karena memang Bani Israel ini memiliki sikap yang tertutup, termasuk agamanya. Itu nggak boleh bangsa lain menganut agama Yahudi, itu nggak bisa. Yang bisa menganut agama Yahudi ya bangsa Yahudi. Jadi memang mereka memiliki sikap yang tertutup seperti itu dan pingin mengembalikan kejayaan Raja Daud itu di era modern ini. Ya, tetapi itu kemudian menjadi konflik yang tidak berkesudahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Maka kalau mereka mau meniru Nabi Daud, ya tirulah secara utuh. Itu digambarkan oleh Al-Quran. Raja Daud atau Nabi Daud itu adalah orang yang hebat memang, baik secara politik, secara agama, bahkan secara seni budaya dan sebagainya, itu memiliki keunggulan-keunggulan luar biasa, termasuk di bidang sains dan teknologi. Itu digambarkan, diceritakan oleh Al-Quran. Misalnya, Allah menceritakan Nabi Daud itu memiliki kemampuan teknologi, ya, menguasai teknologi metalurgi, di mana beliau bisa membangun sistem pertahanannya dan peralatan-peralatan militernya dengan menggunakan teknologi metalurgi berasal dari besi. Karena di zamannya Nabi Daud, ya, di sekitar abad 10-11 sebelum Masehi, itu adalah zaman peralihan dari zaman perunggu ke zaman besi. Sebelum itu, orang menggunakan logam untuk berbagai macam kegiatan, untuk rumah tangga, untuk peralatan perang dan seterusnya itu dari perunggu. Perunggu itu adalah logam campuran antara tembaga dengan timah atau dengan unsur-unsur kimia tertentu. Sehingga tembaga yang lembek dan timah yang lembek itu bisa menjadi lebih keras. Tetapi masih kalah keras dengan besi. Nah, di zaman Nabi Daud itu adalah zaman peralihan dari zaman perunggu ke zaman besi. Maka Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran Al-Karim.
Di dalam surat Al-Anbiya ayat 80 Allah menceritakan bahwa Nabi Daud itu memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi metalurgi khususnya besi itu. Wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu sekalian guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Begitulah Raja Daud ya. Beliau menguasai teknologi metalurgi yang sangat dibutuhkan untuk pertahanan negara, bisa memproduksi sendiri. Ya, sebuah bangsa itu akan menjadi kuat, menjadi besar ketika menguasai sains dan teknologi diantaranya untuk kepentingan pertahanan negara atau bangsa itu. Nah, selain itu kemudian Al-Quran juga bercerita bahwa Nabi Daud ini memiliki atau menguasai yang terkait dengan seni budaya. Digambarkan dalam sejarah, suara beliau itu sangat indah, sangat merdu. Yang ketika beliau melantunkan lagu, nyanyian, doa-doa, puji-pujian kepada Tuhan, dilantunkan dengan suara yang merdu itu, lingkungannya itu seakan-akan merunduk ya, dan kemudian ikut larut di dalam kemerduan indahnya suara Nabi Daud itu. Digambarkan burung-burung, pohon-pohon, gunung-gunung ikut merunduk ya, larut di dalam keindahan dan kemerduan suara beliau. Itu digambarkan juga oleh Al-Qur'an di dalam surat Saba ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-ta'ir. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, merunduklah kepadaku bersama Daud. Puji-pujian dan doa-doa yang dilantunkan dengan suara merdu oleh Nabi Daud itu diabadikan di dalam kitab Zabur. Kalau di dalam literatur Yahudi dan Nasrani itu adalah Mazmur. Yang dimana di sana itu berisi dengan doa-doa, kemudian puji-pujian ya kepada Allah, peribadatan beliau, yang dilantunkan dengan suara yang merdu oleh Nabi Daud itu. Selain itu, Nabi Daud ini atau Raja Daud ini digambarkan juga memiliki ilmu pemerintahan ya, politik, sebagai negarawan yang hebat, yang bisa mempersatukan Bani Israel yang terkenal sangat rewel, sangat tricky dan sebagainya. Beliau bisa mempersatukan, bahkan melebarkan sayapnya ya sampai ke kawasan yang luas, masuk ke arah Afrika dan ke arah Asia. Nah, itu digambarkan juga oleh Al-Quran bahwa beliau adalah seorang raja yang sangat adil, yang bisa menjembatani segala macam perbedaan di masyarakatnya itu. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Shad ayat 26. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Innalladzina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun sadidum bima nasu yaumal hisab. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi Raja Daud atau Nabi Daud ini memang orang yang hebat, yang menguasai sains, teknologi, seni, budaya, ilmu pemerintahan, politik dan sebagainya, ya luar biasa, sehingga beliau memang layak menjadi pemimpin Bani Israel pada waktu itu, bahkan bisa kemudian meluaskan wilayah pemerintahannya. Tapi lebih dari semua itu, Al-Quran menggambarkan Nabi Daud ini adalah sebagai orang yang saleh, yang tidak menyukai kemungkaran, kejahatan, kriminalitas, ya, sehingga beliau berlaku adil dan tegas di dalam pemerintahannya, dan mengecam orang-orang yang melakukan pengingkaran-pengingkaran terhadap kebajikan di kalangan Bani Israel itu sendiri, ya, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran bahwa Bani Israel, di kalangan Bani Israel itu banyak juga ya kriminalnya, banyak orang-orang yang
melakukan hal-hal yang tidak baik, penipuan, kebohongan, dan sebagainya ya, banyak digambarkan dalam ayat Al-Quran. Nah, beliau itu mengecam semua itu. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 78. Beliau mengecam sebagian dari kalangan Bani Israel yang memiliki sifat-sifat yang tidak baik itu. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknati, dikecam orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa sebagian dari Bani Israel itu memang ada yang tidak baik, ada yang kafir, ya, ada yang durhaka, ada yang suka melampaui batas. Itu dengan gamblang digambarkan oleh ayat ini, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Dilaknati ya orang-orang yang kafir, yang ingkar, min bani Israel, dari sebagian Bani Israel. Jadi ayat ini memberikan gambaran yang proporsional kepada kita bahwa Bani Israel itu ya sebagaimana bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, memang ada yang banyak yang tidak baik yang kemudian menjadi dominan ya, yang sekarang kita lihat itu, sehingga mereka melampaui batas kata Al-Qur'an. Termasuk di dalam menyikapi tanah kelahiran yang seakan-akan menjadi milik mereka sendiri dan tidak membolehkan, tidak mengizinkan bangsa lain tinggal bersama dengan mereka. Oke, sahabat sekalian, jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita kaji dalam episode kali ini, bahwa Bani Israel atau sekarang ini Israel pingin meniru Nabi Daud atau Raja Daud, kesuksesannya. Ya, itu baik-baik saja, tetapi ikutilah seluruhnya. Bukan cuma menjadi sebuah alasan untuk melakukan tindakan brutal yang kemudian melampaui batas, yang itu dikritik dan dilaknati oleh Nabi Daud sendiri. Ya, sehingga tidak cocok kalau kemudian dikatakan bersandar kepada Nabi Daud tetapi tidak mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi Daud atau Raja Daud itu. Ya, maka dengan ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa yang terjadi, konflik yang sekarang terjadi itu sesungguhnya oleh sebagian saja dari umat Bani Israel atau dari kalangan Yahudi. Yang ini menjadi bagian yang menjadi masalah utama dalam konflik ini dan kemudian harus kita selesaikan bersama, sesungguhnya tidak secara agama tetapi secara politik dan peradaban yang memiliki etika kemanusiaan yang baik. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi inspirasi dan kemudian memberikan solusi kepada konflik yang sedang terjadi di sana, bahwa kita semua harus memberikan tekanan tertentu secara politik dan secara kemanusiaan yang beradab agar tidak terjadi terus-menerus itu konflik secara yang tidak manusiawi yang terjadi pada bangsa Palestina itu. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar atas masalah ini dan menjadikan umat manusia di muka bumi ini menjadi damai kembali, hidup berdampingan bersama rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.